Pada awal tahun 1920-an, Amerika Serikat memasuki sebuah periode yang dikenal sebagai The Roaring Twenties, sebuah era yang dipenuhi dengan kegemilangan ekonomi, inovasi teknologi, dan gaya hidup yang optimis. Dengan adanya lonjakan produksi industri dan perkembangan teknologi yang pesat, masyarakat Amerika menikmati peningkatan kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mobil, radio, dan barang-barang konsumen lainnya tidak lagi hanya menjadi simbol kemewahan bagi segelintir orang kaya, tapi mulai diakses oleh kelas menengah berkat revolusi kredit yang memudahkan masyarakat untuk membeli barang dengan mencicil. Pertumbuhan pesat industri otomotif, khususnya di bawah kepemimpinan Henry Ford, menciptakan lapangan pekerjaan besar-besaran dan meningkatkan standar hidup masyarakat. Euforia ini tercermin dalam kehidupan sosial masyarakat dengan hiburan seperti jazz dan tarian yang menjadi simbol peningkatan taraf hidup. Namun, di balik gemerlapnya kehidupan perkotaan yang penuh optimisme ini, ada ketidakseimbangan mendalam yang sedang berkembang dalam perekonomian Amerika. Kegembiraan atas kemakmuran yang tampak nyata menutupi kenyataan bahwa ekonomi Amerika pada saat itu sangat rapuh dan terjebak dalam ketidakstabilan yang berbahaya. Meskipun konsumsi domestik meningkat, kekayaan tidak terdistribusi dengan merata. Kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin terus melebar, dengan sebagian besar keuntungan dari kemajuan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir elit. Di pedesaan, para petani yang semula merasakan dampak buruk dari jatuhnya harga hasil pertanian setelah Perang Dunia I, sekarang bergulat dengan hutang yang terus meningkat karena ketergantungan pada kredit untuk mempertahankan operasi mereka. Pada saat yang sama, banyak rumah tangga kelas menengah menjadi tergantung pada pinjaman konsumen untuk menjaga standar hidup mereka, dengan sebagian besar pembelian dilakukan melalui kredit yang mudah diakses. Ketidakseimbangan ini diperparah oleh praktik spekulasi yang liar di pasar saham. Pada akhir dekade 1920-an, semakin banyak orang yang tergoda oleh janji keuntungan instan dan mulai berinvestasi di pasar saham. Meskipun mereka seringkali tidak memiliki pengetahuan atau pemahaman mendalam tentang dinamika pasar, perusahaan-perusahaan yang beroperasi dengan hutang yang sangat besar secara aktif mendorong saham mereka ke publik, menciptakan lingkungan di mana harga saham mulai meningkat jauh melebihi nilai real perusahaan. Masyarakat yang meminjam uang dari bank untuk membeli saham berharap dapat memperoleh keuntungan besar dari kenaikan harga saham, sebuah fenomena yang dikenal sebagai buying on margin. Hal ini menciptakan gelembung spekulatif yang semakin membesar dari hari ke hari, yang didorong oleh keserakahan dan optimisme yang tidak realistis. Di tengah euforia ini, ada beberapa tanda-tanda awal yang menunjukkan bahwa tidak semuanya berjalan baik. Pada pertengahan tahun 1929, sejumlah sektor penting dalam perekonomian mulai mengalami penurunan yang signifikan. Sektor industri, yang selama dekade sebelumnya menikmati pertumbuhan pesat, mulai mengalami perlambatan dalam produksi. Permintaan terhadap produk konsumen, terutama barang-barang mewah, mulai menurun ketika masyarakat mulai merasakan tekanan dari cicilan hutang mereka. Selain itu, sektor pertanian yang sudah melemah selama bertahun-tahun terus berjuang dengan hasil panen yang berlimpah, namun dengan harga yang terus turun. Kondisi tersebut memperburuk situasi keuangan para petani. Beberapa ekonom dan pengamat keuangan sudah memperingatkan bahwa ketidakstabilan ini dapat menyebabkan krisis. Namun, peringatan mereka sering diabaikan oleh kalangan elit yang masih tenggelam dalam euforia pasar saham. Selain itu, kondisi ekonomi global pada saat itu juga memberi kontribusi terhadap kerentanan Amerika Serikat. Banyak negara Eropa yang masih bergulat dengan dampak ekonomi setelah Perang Dunia I dan sangat bergantung pada pinjaman dari Amerika Serikat untuk membiayai pembangunan kembali mereka. Ketika ekonomi Eropa mulai melemah, kemampuan mereka untuk melunasi pinjaman juga berkurang, menciptakan tekanan tambahan pada ekonomi global yang saling terkait. Negara-negara seperti Jerman dan Inggris yang masih berjuang untuk pulih dari beban perang, mulai mengalami kesulitan keuangan yang signifikan, mengurangi permintaan terhadap produk Amerika, dan memperlambat perdagangan internasional. Sementara itu, kebijakan moneter Amerika Serikat pada akhir 1920-an juga memainkan peran penting dalam menciptakan ketidakstabilan. Federal Reserve, yang pada saat itu bertindak sebagai pengatur kebijakan moneter nasional, menerapkan kebijakan suku bunga rendah selama sebagian besar dekade ini untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Hal ini mendorong peningkatan pinjaman dan spekulasi di berbagai sektor, khususnya pasar saham. Namun, ketika gelembung spekulatif di pasar saham semakin membesar, Federal Reserve mulai menaikkan suku bunga pada tahun 1929 untuk mengekang spekulasi berlebihan. Langkah ini, meskipun bertujuan untuk menyeimbangkan kembali ekonomi, justru memperburuk situasi karena memicu likuidasi aset besar-besaran dan mempersulit kredit bagi perusahaan-perusahaan yang sudah berjuang dengan hutang. Pada saat yang sama, masyarakat umum semakin tertarik pada investasi saham sebagai cara cepat untuk mencapai kekayaan.
Bursa saham dipenuhi oleh para investor baru dari kalangan elit finansial hingga orang biasa yang ingin mencicipi keuntungan dari pasar yang terus melonjak. Surat kabar, radio, dan media massa lainnya terus-menerus melaporkan kisah-kisah kesuksesan besar dari para investor yang beruntung, semakin mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam spekulasi pasar saham. Namun, di balik lonjakan harga saham ini, ada sebuah bom waktu yang terus berdetak. Kenaikan harga yang luar biasa ini tidak didukung oleh fundamental ekonomi yang kuat, tetapi oleh ekspektasi yang tidak realistis dan manipulasi pasar oleh beberapa pemain besar. Tanda-tanda krisis ini mulai muncul ketika para ahli ekonom dan pemimpin industri mulai menyadari bahwa pasar sedang menuju kehancuran. Beberapa dari mereka mulai bereksperimen dengan model ekonomi untuk mencoba memprediksi kapan gelembung ini akan meledak. Namun hasilnya tetap tidak pasti. Beberapa analis memprediksi bahwa keruntuhan ekonomi mungkin bisa dihindari jika pemerintah mengambil langkah cepat untuk menstabilkan pasar. Meskipun demikian, pada tahun 1929, tanda-tanda yang lebih jelas mulai terlihat bahwa ekonomi tidak dapat mempertahankan laju pertumbuhannya yang cepat. Ketika produksi mulai melambat dan perusahaan besar mengurangi ekspansi mereka, para spekulan mulai khawatir. Namun pasar saham terus melonjak hingga mencapai puncaknya pada musim panas tahun itu. Semua ini terjadi sebelum akhirnya pasar saham benar-benar runtuh pada bulan Oktober 1929, mengawali dekade terburuk dalam sejarah ekonomi Amerika Serikat dan dunia. Memasuki akhir tahun 1929, ketidakstabilan ekonomi Amerika Serikat semakin mencolok. Pasar saham yang telah mencapai puncaknya di musim panas tahun itu mulai menunjukkan gejala-gejala kerentanan. Pada minggu-minggu sebelum kejatuhan pasar saham, suasana di Wall Street penuh dengan ketegangan yang tebal. Meskipun optimisme yang tidak realistis masih mendominasi kalangan investor, tanda-tanda adanya gelembung mulai semakin jelas. Para analisis yang lebih waspada memperingatkan bahwa harga saham sudah sangat melampaui nilai real perusahaan yang mendasarinya. Namun, sebagian besar investor masih terus melipat gandakan investasi mereka dalam upaya memanfaatkan lonjakan harga yang tampaknya tak terhentikan. Surat kabar dan media massa terus-menerus melaporkan keuntungan luar biasa yang diraih oleh para investor sukses, semakin menambahnya euforia pasar. Dalam suasana ini, pengaruh psikologis pasar tidak bisa diremehkan. Semakin banyak orang yang tertarik untuk berpartisipasi dalam kegilaan pasar saham, terlepas dari kenyataan bahwa mereka tidak memahami resiko yang mereka hadapi. Pada 24 Oktober 1929, sebuah peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Black Thursday terjadi, menandai awal dari keruntuhan pasar saham yang penuh bencana. Pada pagi hari itu, kepanikan mulai melanda para investor ketika penjualan saham besar-besaran dimulai. Sebanyak 12,9 juta saham diperdagangkan dalam satu hari, volume yang sangat luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya. Harga saham mulai turun dengan cepat ketika semakin banyak orang yang berusaha untuk menjual saham mereka sebelum harga jatuh lebih jauh. Di lantai bursa saham New York, suasana penuh dengan kekacauan. Para broker saham mulai berteriak memanggil penjual, namun pembeli semakin langka. Kelelahan dan kepanikan terlihat jelas di wajah para pialang yang berlomba-lomba mencari cara untuk menghindari kehancuran total. Tokoh-tokoh penting di dunia finansial seperti Richard Whitney, wakil presiden bursa saham New York, berusaha keras menenangkan pasar dengan mengkoordinasikan pembelian saham oleh bank-bank besar dalam upaya menghentikan penurunan harga. Whitney, dalam upaya yang penuh drama, berjalan ke lantai bursa dan membeli saham besar dari US Steel dengan harga yang lebih tinggi untuk menanamkan kembali rasa percaya diri di kalangan para investor. Namun, upaya ini hanya bersifat sementara. Kepanikan terus menyebar, dan pada akhir hari, pasar telah kehilangan miliaran dolar. 4 hari kemudian, pada 29 Oktober 1929, yang kemudian dikenal sebagai Black Tuesday, bursa saham mengalami keruntuhan yang lebih parah lagi. Pada hari itu, lebih dari 16 juta saham diperdagangkan, dan harga saham jatuh ke titik terendah baru. Para investor dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari para spekulan besar hingga warga biasa yang terlibat dalam pasar melalui pinjaman margin, kehilangan sebagian besar atau bahkan seluruh kekayaan mereka dalam sekejap mata. Banyak dari mereka yang tidak hanya kehilangan tabungan hidup mereka, tetapi juga dibiarkan terjerat dalam hutang besar yang tidak bisa mereka bayar. Di Wall Street, suasana berubah dari kekacauan menjadi keputusasaan yang mendalam. Surat-surat kabar di seluruh negeri penuh dengan berita tentang kehancuran pasar saham dan gambar para pialang yang tertekan menjadi simbol dari bencana ekonomi ini. Kejadian Black Thursday dan Black Tuesday merupakan puncak dari kehancuran pasar saham yang menandai dimulainya depresi besar. Banyak orang yang tidak memahami bagaimana krisis ini bisa terjadi begitu tiba-tiba dan dalam skala yang begitu besar. Namun, pada kenyataannya, keruntuhan ini adalah hasil dari gelembung spekulatif yang telah terbentuk selama beberapa tahun terakhir.
Pengaruh kredit murah dan pembelian saham dengan margin yang berlebihan menciptakan situasi di mana harga saham meningkat pesat tanpa dukungan fundamental yang kuat. Ketika pasar akhirnya mulai tertekan, seluruh sistem runtuh yang menyebabkan kehancuran. Kejatuhan pasar saham membawa efek langsung yang menghancurkan perekonomian Amerika Serikat. Ribuan perusahaan yang sebelumnya tampak baik-baik saja tiba-tiba bangkrut karena kehilangan akses ke modal yang selama ini mereka gunakan untuk beroperasi. Banyak bank yang sebelumnya terlibat dalam spekulasi saham juga mengalami kebangkrutan karena tidak dapat mengumpulkan kembali pinjaman yang telah mereka berikan kepada para investor. Gelombang kebangkrutan ini menyebar dengan cepat ke seluruh negeri, memicu penutupan bank-bank kecil dan perusahaan-perusahaan swasta di berbagai sektor ekonomi. Orang-orang mulai berbaris panjang di depan bank untuk menarik tabungan mereka, namun seringkali mereka menemukan bahwa dana mereka sudah hilang karena bank telah kehabisan cadangan. Salah satu efek paling dramatis dari keruntuhan pasar saham adalah peningkatan besar-besaran dalam pengangguran. Pada awal 1930-an, tingkat pengangguran meningkat tajam ketika perusahaan mulai memotong tenaga kerja dalam upaya untuk bertahan hidup. Di kota-kota besar seperti New York dan Chicago, antrian untuk mendapatkan makanan gratis mulai menjadi pemandangan yang biasa. Banyak keluarga yang terpaksa hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, dengan tunawisma dan kemiskinan menjadi masalah yang meluas. Dalam upaya untuk menstabilkan ekonomi, beberapa eksperimen ekonomi dan kebijakan awal dilakukan oleh pemerintah dan sektor swasta. Namun, banyak dari upaya ini yang terbukti tidak efektif. Pemerintah pada awalnya mencoba untuk mendukung pasar dengan injeksi modal dan pinjaman darurat kepada perusahaan yang bangkrut. Tetapi langkah ini terlalu kecil dan terlalu terlambat untuk mencegah keruntuhan ekonomi yang lebih luas. Upaya swasta untuk membantu menstabilkan ekonomi juga menghadapi tantangan besar. Meskipun beberapa bank besar mencoba mengorganisir bantuan dan menyuntikkan dana ke pasar, krisis kepercayaan yang melanda publik membuat upaya ini tidak efektif. Ketika bank kecil mulai tutup satu persatu, kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan semakin menurun, mempercepat penurunan ekonomi secara keseluruhan. Di sisi lain, pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Herbert Hoover terjebak dalam kebijakan ekonomi yang terpecah antara upaya untuk menjaga intervensi minimum dan tekanan publik untuk bertindak lebih tegas. Hoover, yang pada awalnya percaya bahwa ekonomi akan pulih dengan sendirinya, lambat dalam merespon krisis yang semakin mendalam. Kebijakan Hoover yang terkenal dengan prinsip non-intervensionisnya, di mana ia berusaha menghindari campur tangan langsung pemerintah dalam ekonomi, tidak membuahkan hasil. Kebijakan ini didasari pada keyakinan bahwa sektor swasta dapat mengatasi krisis sendiri melalui amal dan kerjasama, tetapi pada akhirnya terbukti tidak efektif menghadapi bencana ekonomi yang begitu besar. Korespondensi antara pemimpin keuangan dan pemerintah pada saat itu menggambarkan skala dari kebingungan dan ketidakpastian yang terjadi. Dalam surat-surat resmi dan dokumen terkait, ada narasi yang konsisten tentang betapa sulitnya situasi ini bagi para pengambil keputusan yang sebagian besar tidak siap menghadapi krisis ekonomi sebesar ini. Meskipun ada beberapa upaya untuk mengatur koordinasi di antara bank-bank besar dan lembaga keuangan lainnya, tekanan yang luar biasa dari kehancuran pasar membuat langkah-langkah tersebut tidak memadai. Kejatuhan pasar saham pada akhir Oktober 1929 menjadi momen kritis yang menandai runtuhnya fondasi ekonomi Amerika Serikat yang sebelumnya tampak kokoh. Ini bukan hanya soal angka yang turun di bursa saham, melainkan awal dari krisis ekonomi yang menyapu bersih kekayaan, stabilitas, dan kepercayaan publik dalam waktu yang sangat singkat. Kejadian ini menjadi puncak dari serangkaian kesalahan dan kegagalan struktural yang telah terjadi selama tahun-tahun sebelumnya. Setelah Black Tuesday, Amerika Serikat memasuki periode yang gelap, di mana efek domino dari keruntuhan ekonomi ini mulai menyebar ke seluruh dunia, mengawali era depresi besar yang akan terus membayangi masyarakat global selama dekade berikutnya. Setelah kehancuran pasar saham pada akhir tahun 1929, Amerika Serikat dengan cepat terperosok ke dalam resesi yang dalam. Kekuatan ekonomi yang sebelumnya mendorong pertumbuhan, seperti konsumsi massal dan produksi industri, kini terhenti secara dramatis. Pada awal tahun 1930-an, keadaan semakin memburuk dan Amerika mulai merasakan dampak penuh dari depresi besar. Kota-kota besar yang sebelumnya penuh dengan kehidupan urban yang dinamis, kini berubah menjadi tempat di mana ketidakpastian dan kemelaratan mendominasi kehidupan sehari-hari. Jutaan orang kehilangan pekerjaan mereka ketika pabrik-pabrik tutup, dan mereka yang tetap bekerja seringkali menghadapi pemotongan gaji yang drastis. Pada puncak depresi besar, lebih dari 13 juta orang di Amerika Serikat tidak memiliki pekerjaan dan tingkat pengangguran mencapai angka 25% pada masa itu. Pemandangan antrian panjang untuk mendapatkan makanan gratis di dapur umum menjadi hal biasa di kota besar.
Banyak keluarga yang sebelumnya hidup nyaman di rumah mereka, sekarang terpaksa mencari tempat tinggal di shanty towns yang dikenal sebagai Hoover Fields. Dinamai demikian untuk mencemooh Presiden Herbert Hoover yang dianggap gagal menangani krisis. Kondisi di Hoover Fields sangat memprihatinkan, dengan rumah-rumah darurat yang dibangun dari potongan kardus, papan kayu, dan bahan bekas lainnya, hidup dalam keadaan yang begitu sulit. Para penghuni Hoover Fields menghadapi kelaparan, penyakit, dan ketidakamanan yang luar biasa. Resesi yang dalam ini tidak hanya mempengaruhi kehidupan individu, tetapi juga merusak industri besar yang sebelumnya dianggap pilar perekonomian Amerika. Sektor-sektor kunci seperti otomotif dan konstruksi sangat terpukul oleh jatuhnya permintaan konsumen. Produksi mobil yang sebelumnya mempekerjakan jutaan orang dan mendukung ribuan bisnis lain turun drastis karena masyarakat tidak lagi mampu membeli kendaraan baru. Di pusat-pusat industri seperti Detroit dan Pittsburgh, pabrik-pabrik mulai tutup satu persatu, menyebabkan lonjakan pengangguran yang mengubah karakter ekonomi kota tersebut. Banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan, sementara yang bertahan harus melakukan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran dan mengurangi operasi mereka seminimal mungkin hanya untuk bertahan. Bahkan, perusahaan besar seperti General Motors dan Ford, yang sebelumnya menjadi simbol dari kesuksesan industri Amerika, mengalami penurunan besar dalam penjualan dan keuntungan, sehingga mereka harus memberhentikan ribuan pekerja. Di sektor pertanian, situasi tidak kalah suramnya. Sejak sebelum depresi dimulai, para petani sudah berjuang dengan jatuhnya harga hasil pertanian akibat produksi yang melampaui permintaan pasca Perang Dunia I. Ketika depresi besar melanda, harga hasil pertanian turun lebih jauh, membuat banyak petani bangkrut. Para petani yang telah mengambil pinjaman untuk membeli tanah, mesin, dan bibit baru kini terjerat dalam hutang yang tidak mungkin mereka lunasi. Situasi ini semakin diperburuk oleh bencana ekologis yang terjadi di Midwest yang dikenal sebagai Dust Bowl. Cuaca ekstrim dan praktik pertanian yang tidak berkelanjutan menyebabkan pengikisan tanah yang luas, memicu badai debu yang menghancurkan lahan pertanian dan membuat wilayah tersebut tidak bisa ditanami kembali. Dalam menghadapi krisis ini, Presiden Herbert Hoover tetap memegang teguh keyakinannya bahwa intervensi pemerintah yang minimal adalah jalan yang paling bijak untuk menangani masalah. Hoover berpendapat bahwa pasar bebas pada akhirnya akan memperbaiki dirinya sendiri, dan ia menolak untuk meluncurkan program bantuan besar-besaran yang ditunjukkan untuk rakyat yang menderita. Sebagai gantinya, Hoover memilih untuk berfokus pada stabilitas bisnis besar dan perbankan, dengan harapan bahwa kebangkitan di sektor ini akan memulihkan kepercayaan dan merangsang pemulihan ekonomi. Pada tahun 1932, ia membentuk Reconstruction Finance Corporation atau RFC, sebuah badan pemerintah yang ditugaskan untuk memberikan pinjaman kepada bank, perusahaan, dan lembaga besar lainnya yang berada di ambang kebangkrutan. Meskipun RFC memberikan pinjaman besar kepada beberapa lembaga penting, program ini tidak mampu menciptakan dampak yang signifikan pada ekonomi yang terus menurun. Kepercayaan publik terhadap kebijakan Hoover semakin pudar, terutama karena bantuan dari RFC sebagian besar tidak menyentuh masyarakat yang menderita. Salah satu kebijakan lain Hoover yang terkenal adalah Smoot-Hawley Tariff pada tahun 1930 yang menaikkan tarif impor dengan tujuan melindungi industri domestik dari persaingan luar negeri. Namun, kebijakan ini malah memperburuk keadaan. Negara-negara lain merespon dengan meningkatkan tarif mereka sendiri terhadap barang-barang Amerika, yang pada akhirnya menyebabkan penurunan drastis dalam perdagangan internasional. Dengan perdagangan yang terhambat, banyak industri di Amerika Serikat semakin terpuruk karena kehilangan pasar ekspor mereka. Di tengah semakin memburuknya kondisi ekonomi, eksperimen Hoover dalam memperbaiki ekonomi melalui kebijakan non-intervensionis terbukti gagal. Pada saat yang sama, semakin banyak suara di kalangan publik yang menyerukan intervensi pemerintah yang lebih besar untuk mengatasi krisis. Beberapa pihak mulai membentuk organisasi amal untuk membantu warga yang paling terdampak oleh depresi besar. Tetapi bantuan ini tidak cukup untuk mengatasi skala krisis yang sangat besar. Korespondensi dari warga biasa kepada pemerintah, surat kabar, dan pemimpin komunitas menunjukkan besarnya penderitaan yang dialami oleh masyarakat. Banyak yang menggambarkan hilangnya tempat tinggal, pekerjaan, dan harapan, serta ketidakpuasan mereka terhadap respon pemerintah yang dianggap terlalu lamban dan tidak memadai. Di tengah kekacauan ini, protes-protes mulai muncul di berbagai bagian negara. Banyak buruh yang mengorganisir aksi mogok kerja, menuntut upah yang lebih baik dan kondisi kerja yang lebih manusiawi, sementara petani yang marah menggelar protes atas kebijakan yang mereka anggap merugikan mereka. Salah satu peristiwa penting yang terjadi selama masa ini adalah bonus army pada tahun 1932, di mana ribuan veteran Perang Dunia I berbaris menuju Washington DC untuk menuntut pembayaran bonus yang dijanjikan kepada mereka untuk layanan mereka selama perang. Namun, pemerintah Hoover menolak untuk memberikan bonus tersebut, dan protes ini berakhir dengan kekerasan ketika tentara diperintahkan untuk membubarkan para demonstran. Kekerasan terhadap bonus army semakin merusak citra Hoover di mata publik dan menguatkan anggapan bahwa pemerintah tidak peduli dengan penderitaan rakyat.
Pemilu 1932 membawa perubahan signifikan ketika Franklin Delano Roosevelt, seorang gubernur dari New York, mencalonkan diri sebagai presiden dengan platform yang sangat berbeda dari pendahulunya. Roosevelt menjanjikan tindakan nyata dan solusi inovatif untuk mengatasi krisis ekonomi yang melanda negeri. Dalam kampanye yang penuh semangat, Roosevelt mengusung konsep New Deal, sebuah rencana ambisius yang bertujuan untuk memulihkan perekonomian melalui intervensi pemerintah yang lebih besar dan program-program kesejahteraan sosial yang baru. Kemenangan telak Roosevelt pada pemilu 1932 menunjukkan bahwa masyarakat Amerika sangat mendambakan perubahan, dan Roosevelt segera memulai masa jabatan presidennya dengan serangkaian tindakan yang akan mengubah arah sejarah ekonomi Amerika. Ketika Roosevelt resmi menjabat sebagai presiden pada Maret 1933, ia langsung mengambil langkah cepat dan tegas untuk mengatasi krisis yang terus memburuk. Dalam 100 hari pertamanya, Roosevelt dan timnya menyusun dan meluncurkan serangkaian program dan reformasi yang dirancang untuk menstabilkan perekonomian, memberikan bantuan langsung kepada rakyat yang menderita, serta mereformasi sektor keuangan yang telah menjadi salah satu penyebab utama krisis. Program New Deal Roosevelt mencakup berbagai kebijakan yang bertujuan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem keuangan. Dalam langkah awalnya, Roosevelt memprioritaskan stabilitas sektor perbankan yang merupakan salah satu fondasi penting dari ekonomi modern. Salah satu tindakan pertama Roosevelt adalah menerapkan Emergency Banking Act yang memungkinkan pemerintah menutup sementara semua bank di Amerika Serikat untuk mencegah lebih banyak kegagalan bank dan memungkinkan mereka untuk merestrukturisasi. Langkah ini, meskipun kontroversial, berhasil memulihkan sebagian kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Saat sistem perbankan mulai dibuka kembali setelah diperiksa oleh otoritas federal, banyak nasabah yang kembali menyimpan uang mereka di bank. Selain itu, pembentukan Federal Deposit Insurance Corporation atau FDIC pada tahun 1933 memberikan jaminan kepada para deposan bahwa simpanan mereka di bank akan diasuransikan oleh pemerintah yang semakin memperkuat rasa aman masyarakat terhadap institusi perbankan. Dengan langkah-langkah ini, Roosevelt berhasil menghentikan kepanikan perbankan yang telah menyebabkan hilangnya tabungan rakyat dalam jumlah besar dan memicu krisis yang lebih luas. Di sektor pekerjaan, Roosevelt memprioritaskan penciptaan lapangan kerja bagi jutaan warga Amerika yang menganggur melalui berbagai platform pekerjaan umum. Salah satu program yang paling terkenal dari New Deal adalah Civilian Conservation Corps atau CCC, yang memberikan pekerjaan kepada para pemuda dalam proyek konservasi alam, termasuk penanaman pohon, pembangunan taman nasional, dan pengelolaan sumber daya alam. Program ini tidak hanya membantu mengurangi pengangguran, tetapi juga meninggalkan warisan lingkungan yang signifikan bagi Amerika Serikat. Program lainnya seperti Public Works Administration dan Works Progress Administration fokus pada pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan bangunan publik. Proyek ini memberikan pekerjaan kepada jutaan orang Amerika, sekaligus memperbaiki infrastruktur nasional yang sebelumnya terbengkalai. Work Progress Administration khususnya berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja bagi seniman, pelukis, dan pekerja kreatif lainnya, memberikan kontribusi penting bagi budaya Amerika pada masa itu. Selain itu, reformasi sosial juga menjadi pilar penting dalam New Deal. Pada tahun 1935, Roosevelt meluncurkan program Social Security Act yang menyediakan tunjangan bagi pensiunan, pengangguran, dan penyandang disabilitas. Ini merupakan langkah revolusioner dalam kebijakan kesejahteraan sosial Amerika Serikat, dan program ini membantu memberikan jaminan ekonomi bagi jutaan rakyat Amerika yang rentan. Kebijakan ini memperkuat gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya pada masa-masa sulit, sebuah konsep yang radikal pada masanya, namun kembali menjadi fondasi bagi negara kesejahteraan modern. Di sektor keuangan, Roosevelt juga memperkenalkan reformasi untuk meregulasi pasar saham dan mencegah spekulasi berlebihan yang sebelumnya menyebabkan gelembung ekonomi. Pembentukan Securities and Exchange Commission pada tahun 1934 memberikan regulasi ketat terhadap perdagangan saham dan sekuritas, serta memastikan bahwa pasar beroperasi dengan transparansi dan integritas yang lebih tinggi. Dengan mengatur perilaku pasar saham, pemerintah berusaha untuk mencegah terulangnya spekulasi liar yang telah menyebabkan keruntuhan pasar saham pada 1929. Tokoh-tokoh penting seperti Joseph Kennedy, yang menjadi ketua pertama Securities and Exchange Commission, memainkan peran penting dalam menegakkan regulasi dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap pasar keuangan. Namun, reformasi ini bukan menjadi tanpa tantangan. Kebijakan Roosevelt dalam New Deal mendapatkan perlawanan keras dari kalangan bisnis besar dan kelompok konservatif yang menganggap langkah tersebut sebagai ancaman terhadap kapitalisme bebas. Banyak yang menuduh Roosevelt mengarah pada sosialisme dengan memperluas peran pemerintah dalam perekonomian. Mahkamah Agung Amerika Serikat juga memberikan tantangan besar dengan membatalkan beberapa undang-undang New Deal yang dianggap tidak konstitusional. Meskipun demikian, Roosevelt tidak mundur dari agendanya dan terus memperjuangkan reformasi yang ia yakini sebagai jalan menuju pemulihan. Dalam mengomunikasikan kebijakannya kepada rakyat,
Roosevelt menggunakan pendekatan yang sangat efektif dengan pidato yang dikenal sebagai fireside chats. Melalui radio, Roosevelt berbicara langsung kepada rakyat Amerika dalam bahasa yang sederhana dan penuh kehangatan, menjelaskan kebijakan barunya dan menenangkan kekhawatiran mereka. Fireside chats menjadi cara yang kuat untuk menjembatani jurang antara pemerintah dan masyarakat dan membantu menciptakan kepercayaan publik terhadap program-program New Deal. Ladies and gentlemen, the President of the United States. My friends, I want to talk for a few minutes with the people of the United States about banking. To talk with the comparatively few who understand the mechanics of banking. Pendekatan komunikatif Roosevelt membuat rakyat merasa didengarkan dan dipahami, sebuah langkah yang krusial dalam memulihkan kepercayaan mereka terhadap pemerintah setelah bertahun-tahun kekecewaan selama Depresi Besar. Salah satu tokoh penting yang membantu Roosevelt dalam mengimplementasikan New Deal adalah Harry Hopkins, yang memimpin Federal Emergency Relief Administration atau FERA dan Works Progression Administration atau WPA. Hopkins dikenal karena kemampuan yang luar biasa dalam mengorganisir program besar yang mempekerjakan jutaan orang Amerika. Tokoh lain yang sangat berpengaruh adalah Harold Ickes yang mengawasi WPA dan berperan penting dalam memastikan bahwa proyek-proyek pekerjaan umum berjalan dengan efisiensi dan integritas. Keduanya memainkan peran sentral dalam pelaksanaan program New Deal dan membantu Roosevelt mencapai tujuannya dalam menciptakan lapangan kerja serta membangun kembali ekonomi. Bukti-bukti dari korespondensi Roosevelt dengan para pemimpin pemerintah, catatan dari berbagai badan administrasi New Deal, serta laporan dari para pekerja dan penerima manfaat menunjukkan dampak besar program ini dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Amerika. Di seluruh negeri, orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan dan harapan kini mendapatkan kesempatan untuk bekerja dan membangun kembali kehidupan mereka. Proyek infrastruktur yang didanai oleh New Deal juga memberikan dampak jangka panjang yang signifikan, dengan banyak jalan, jembatan, dan gedung-gedung yang dibangun selama era ini masih berdiri kokoh hingga saat ini. Meskipun program New Deal tidak sepenuhnya mengakhiri Depresi Besar, namun berhasil mencegah kehancuran ekonomi yang lebih dalam dan memberikan fondasi bagi pemulihan ekonomi yang lebih stabil. Dengan mendorong intervensi pemerintah dalam ekonomi, Roosevelt menciptakan sebuah perubahan sistemik yang mendasar yang memperluas peran pemerintah dalam memastikan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat. New Deal tidak hanya memberikan bantuan langsung kepada jutaan orang Amerika, tetapi juga merubah cara pemerintah berinteraksi dengan pasar dan warganya.